buat teman-teman diminta untuk berdiri ke sebelah kiri. Nah, buat dua baris memanjang. Buat dua baris memanjang. Ke sini. Hadap ke sini boleh? Oke, dua baris memanjang udah. Ini ketinggian sebelah sininya nggak ada orang. Oke, udah. Ada yang belum? Nah, instruksinya, yang cowok di depan boleh? Boleh. Yang cowok di depan? Depan dong. Yang cowok di depan. Ya udah, dikasih satu dulu. Oh, di depan. Agak mundur ke belakang lagi, teman, agak dilebarin. Agak dilebarin sedikit sebelah sini. Udah? Suara Putri kedengeran? Oke. Nah, instruksinya buat teman-teman yang pertama, pegang bahunya yang depan ya. Nah, yang pertama kalau misalnya Putri bilang hadap kanan, teman-teman hadap kanan. Kalau Putri bilang balik, teman-teman juga balik. Itu instruksi yang pertama. Nah, tapi nanti di instruksi kedua, kalau misalnya Putri bilang hadap kanan, teman-teman hadap kiri. Kalau Putri bilang ke depan, berarti ke belakang. Oke? Ya, kedengeran semuanya? Oke. Ini kita coba dulu ya. Hadap kanan. Coba. Ini waktu kedua, bukan? Iya. Ini yang pertama dulu ya. Coba ya. Ini yang pertama semuanya, kalau misalnya Putri bilang hadap kanan, di sebelah kanan hadapnya ya. Fokusnya ya. Oke. Balik ke belakang. Hadap kiri. Kok beda-beda? Kiri yang mana? Kok beda-beda? Ini sama ini tapi berbeda. Coba. Hadap kiri. Yang pertama bener. Nah, coba balik dulu ke belakang. Balik ke belakang. Hadap kiri, tangan kirinya kemana? Hadap ke kiri. Kan yang kedua kanan, kalau yang kiri ke kanan. Oh, sini. Udah, itu masih coba. Masih percobaan. Udah, semuanya coba teman-teman hadap ke sini semuanya. Oke. Nah, Putri ini yang benernya dulu ya. Yang benernya dulu. Oke. Hadap ke kanan. Oke. Balik ke belakang. Nah, sekarang ini yang berbeda. Hadap ke kiri. Oke, pinter-pinter semuanya, Masya Allah. Hadap ke kanan. Oke. Balik. Siapa yang balik? Kak Dara mau balik ke belakang. Geser ke kiri. Nah, balik ke belakang. Ayo, Kak Lilis mau balik ya. Kak Lilis grogi deh sore ini. Kenapa ya? Aduh.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, udah Pak. Mau semangat dulu, coba semangatnya gimana? Ajarin teman-teman yang lain. Semangat. Oke. Semuanya boleh kembali lagi ke tempatnya. Kalau yang tentara ada. Belum. Masih berputar-putar, apalagi ada yang samping tadi kan. Aduh, oke udah teman-teman semuanya. Nah, gimana perasaannya nih? Gimana perasaannya kali ini? Capek, kenapa kan bolak-balik ya? Tapi lebih semangat kan, lebih seger kan, nggak ngantuk kan? Nah, tadi di sesi Kanabila pada belajar apa teman-temannya? Mengembangkan sumber dana uang, pembiayaan, terus memilih yang tepat, belajar resiko dan keuntungannya. Oke, ada lagi yang mau nambahin belajar apa? Kelemahan dan keunggulan. Udah pada masuk semuanya? Udah, insya Allah ya. Jangan dilupain dong. Oke. Besok kita refresh lagi pagi-pagi ya. Nah, jadi teman-teman pada sesi berikutnya kita akan belajar tentang memilih metode pembiayaan untuk rencana kita. Nah, pada tujuan sesi ini kita diharapkan dapat mempelajari istilah dan definisi kredit. Terus kita juga dapat mengidentifikasi tanggung jawab terkait dengan pinjaman uang dan juga mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang kita perluin untuk kita pertimbangkan saat kita memberikan atau memilih pemberi pinjaman yang mana yang akan kita pinjam. Terus mengidentifikasi berapa jenis-jenis pemberi pinjaman. Lalu mencatat pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan pemberi pinjaman. Itu pada sesi ini diharapkan kita dapat memahami ini ya. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar nih beberapa istilah penting yang berkaitan dengan uang. Kita juga akan membahas apa aja sih sebenarnya langkah-langkah yang kita perlukan. Nah, sebelum itu Putri mau tanya dulu. Teman-teman tahu nggak apa itu pinjaman? Boleh? Bagi? Apa Bu? Pembiayaan. Ada lagi? Ada yang memberi, ada yang meminjam, benar. Terus ada lagi? Putri muka-mukanya mau bersuara tapi takut-takut ini. Kenapa apa? Oke, uang sementara yang kita dapat bukan dari aset sendiri tapi uang orang lain. Dari kakak ada? Ada barang yang dipinjam. Ada barang yang dipinjam. Dari kak ada? Apa yang pinjaman? Nah, tapi harus kita kembalikan, jangan lupa. Nah, azan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu apa pengertian dari pinjaman. Nah, jadi pinjaman itu adalah memberikan uang, properti atau materi-materi lain kepada pihak lain sebagai pengganti pelunasan pokok pinjaman di masa depan termasuk bunga atau biaya lain. Nah, di sini berarti artinya pinjaman itu dapat berupa apa aja? Ada uang, ada properti dan segala macam. Dan pinjaman itu harus kita kembalikan pada waktu yang kita tentukan. Dan pinjaman juga banyak kan bentukannya. Misal ketika kita minjem di bank, berarti kan ada yang harus kita ininya kan, ada bunganya dan segala macam yang harus kita kembalikan. Baik itu pokok pinjaman yang harus kita kembalikan atau biaya-biaya yang lain. Nah, sekarang kita bakalan main games. Gamesnya itu adalah mencocokkan kata. Jadi nanti ada teman-teman yang dapat definisi dan ada juga teman-teman yang dapat katanya. Kita bagi dua, berarti dari Amira sampai sini sebelah sini, dari Kak
Bira sampai sini sebelah sini. Nah, di sini adalah kosakatanya, di sini adalah definisinya. Nah, bagi teman-teman yang merasa nanti, oh saya ini kosakatanya misalnya bunga, penjelasannya bunga adalah bla 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 bla, saya berdiri, sama-sama berdiri. Sepakat? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita mulai? Enggak? Oke, kita mulai. Minta tolong Kak Nabila yang bagiin. Katanya sebelah sini. Berarti kelompok satunya sebelah sini, kelompok duanya sebelah sini ya. Apa? Kan kelompok. Iya. Udah? Boleh dibaca dulu masing-masing 1 menit. Ada kopinya mana Kak? Udah? Udah selesai dibaca? Takut prinsipnya kan kayak orang pepatah ada yang bilang apa? Narkonan pasti bilang kan? Iya kan? Kan takut lagi orang kau gak? Ada kesonan pahit baca, kadang no, ada kudo. Berarti harus fokus ya Bu. Tadi kan kita udah main ya. Oke, udah semuanya biar kita mulai. Boleh? Dimulai dari Ibu Icep, kosakatanya apa? Coba. Berdiri. Siapa aja? Tunjukin Kak. Bunga. Nah, siapa yang pengertiannya bunga berdiri? Boleh kalau mau berdua. Bacain. Bunga itu apa? Biaya yang digunakan oleh pemberi pinjaman kepada pihak pinjam sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjamkan. Biasanya dihitung sebagai persentase dari total uang pinjaman. Oke, teman-teman sepakat? Sepakat. Terima kasih Kak Icut, Kak Putri. Oke, selanjutnya boleh? Perantara kredit. Jangan dijelasin. Masih mikir ini saya bukan ya? Bukan gitu. Kayaknya ini mendekati. Kayaknya ini berarti boleh kita coba dulu. Maknanya adalah proses mengevaluasi kembali suatu keputusan ide atau strategi untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tepat atau perlu dilakukan perubahan. Benar? Bukan. Maka apa tadi? Berarti kalau saya nggak nyambung, yang lain lebih nggak nyambung lagi, nggak bangun-bangun. Saya tungguin lah orang bangun kan. Oh, karena hari bangun ibu coba bangun. Kenapa lama kali bangun? Oke, coba dibaca dulu. Individu atau perusahaan yang membantu calon peminjam menemukan produk kredit atau pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka biasanya bekerja dengan berbagai lembaga keuangan untuk menawarkan kredit ke pelanggan. Ya, benar? Benar. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, denda. 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 Aduh, kayaknya nggak ada yang dapat denda. Apakah Nabila lupa bagiin definisinya ya? Denda. Halo denda. Panggilan denda. Aduh, ternyata ada karena bilang nggak jadi lupa. Itu ini nggak sih?
Apa? Contohnya, contoh guna adalah properti, kendaraan, atau suatu organ. Sepakat? Sepakat tidak? Oh bukan? Bukan. Siapa yang nggak bangun-bangun berarti? Mereka aja nggak tahu punya sendiri ini yang mana. Ayo kurang fokus, padahal tadi kita udah main ya. Kan jangan-jangan ibu. Bukan juga kan? Bukan? Coba lihat. Boleh dibaca lebih jauh? Pokok pinjaman. Sebagai jaminan Pokok pinjaman. jika peminjam gagal melunasi pinjaman sesuai kesepakatan, pinjaman memiliki hak untuk mengambil atau menjual tersebut untuk menutupi kerugian bahwa bangunan menjadi properti, kendaraan atau surat berharga. Bener atau enggak? Bener. Karena kan itu kan tapi kan itu ketika dia memberikan denda, itu kan disitu coba tadi Ini. gagal melunasi. Kita garis besarin ya, gagal melunasi. Bener ya? Bener. Oke, selanjutnya boleh? Pokok pinjaman. Pokok pinjaman. Pokok pinjaman anggunan. Aduh, pening katanya. Jumlah uang yang dipinjam oleh peminjam dari pemberi pinjaman tidak termasuk bunga atau biaya tambahan lainnya. Bunga biasanya dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman ini. Betul? Betul. Jadi kenapa pening-pening tadi? Oke, yang terakhir mempertimbangkan kembali. Emang ibu nggak ada yang jamin susah? Harus ada yang jamin. Padahal duduknya di samping penjamin. Aduh. Penjaminnya ada 2 nih. Nyambung. Kali ini lagi semangat 45 ya. Dan maknanya adalah proses mengevaluasi kembali suatu keputusan ide atau strategi untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tepat atau perlu dilakukan perubahan. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ulang. Coba kita ulangin semangat. 1, 2, 3. Mantap. Semangatnya? Semangat. Oke. Nah, gimana teman-teman setelah melihat beberapa definisi tadi? Apakah teman-teman udah mulai tergenang nih? Oh, ternyata bunga tuh gini ya. Gitu. Udah mulai? Udah? Udah. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Nah, sekarang tadi kan teman-teman udah main games ya. Udah pada walaupun agak-agak sedikit masih belum fokus, kita fokuskan sekarang udah bisa ya. Nah, kira-kira teman-teman, kenapa sih kita harus membayar bunga ketika kita minjem? Sebagai keuntungan dari pemberi pinjaman. Sebagai keuntungan dari si pemberi pinjaman. Selain itu, untuk operasionalnya mereka. Oke, ada lagi. Semua jawaban teman-teman ini bener ya, nggak ada yang salah. Nggak apa-apa, keluarin aja pendapatnya. Apa yang teman-teman ketahui? Kakak suaranya keluarin aja. Sebagai jaminan bisa. Sebagai jaminan bunga. Bangunannya, barang investasinya. Mungkin masih keras sebagai jaminan kalau kita bayar bunga, ke depannya pinjam lagi dikasih lagi gitu. Oh, gitu maksudnya? Oh, langsung iya ya? Nah, itu iya boleh. Boleh, Bang Rahmat? Supaya orang yang pinjam tidak menggunakan bayaran karena semakin lama dia bayar bisa goreng. Benar ya, berarti semakin lama dia bayar semakin besar bunganya. Jadi dia kayak tertekan nih, oh aku harus bayar segera nih. Kalau enggak jumlah pokoknya tetap dibayarin tapi bunganya semakin bertambah ya.
nggak ada habisnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, selain itu benar jawaban dari teman-teman semua. Kalau misalnya bunga itu biasanya kita peroleh ketika kita itu dari lembaga kredit kan memberikan pinjaman nih buat kita. Nah, sebagai gantinya kita kan mendapatkan uang dari pihak tersebut. Nah, uang yang kita temukan itu kan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, dari situlah diberilah jaminannya itu berupa bunga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman minjem, itu kan ada pemberian bunganya. Karena kita punya keuntungannya kan, kita bisa menggunakan uang sampai waktu yang kita sepakati. Oke. Nah, sekarang pernah nggak teman-teman minjem uang atau minjem barang deh, tapi nggak dikembaliin lagi? Pernah? Banyak. Siapa yang pernah angkat tangan deh? Pernah nggak dikembaliin lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah kita mau dengar dulu dari abang juga. Oh, boleh. Coba. Pernah nggak? Kira-kira boleh bagi sedikit pengalamannya gimana? Pinjam kendaraan nggak dikembaliin lagi? Oh, sepeda. Tapi kan juga. Oke. Kalau dalam keadaan rusak, pernah nggak? Misal pinjam baju, tiba-tiba balik kancingnya nggak tahu kemana. Kalau baju pinjam pasti aja, tapi kalau buku, nah misalkan ini buku nih ceritanya nih, karena aku paling sayang sama buku-buku. Aduh. Jadi aku tipe kalau bukunya harus gitu beli gitu rapi. Ya, jadi pas dikembaliin udah kayak gini, ada yang kena air lah, bla 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 sekian. Ya, jadi bukan marah dengan harga buku cuma 100.000, tapi kok dia nggak tanggung jawab terhadap barang aku ya. Berarti rasa tanggung jawabnya nggak ada ya. Nah, terus kayak misal pinjam, dia main ke rumah kita, pinjam ya tumbler kamu gitu. Tiba-tiba ada botol, kembaliin botolnya doang, tutupnya nggak ada. Tupperware ya, Tupperware mamanya. Nah, setelah kejadian-kejadian tadi kayak contohnya yang disampaikan Kak Yusuf, gimana sih perasaannya teman-teman? Ya kalau punya, maksudnya kalau barangku sendiri kayak itu, ini sedih banget ya, maksudnya masih kecewa, tapi ya kita rasa percaya itu berkurang. Tapi kalau misalnya kayak dalam tumbler itu kan punya mama kita yang beli, ya kan Tupperware itu kan mama kita, ini gimana aku berantem sama mama gara-gara tutup Tupperware-nya ada. Tiba-tiba kita tidur di luar ya gara-gara Tupperware ya. Kalian dari sebelah sini gimana perasaannya? Gimana? Sedih, kecewa. Kalau reaksinya gimana nih? Ketika kita udah ngasih pinjaman ke orang-orang, tapi ternyata ketika dikembaliin ada aja kesalahannya, entah itu rusak, nggak dikembaliin. Reaksi dari teman-teman sendiri gimana melihat kondisi itu? Senyumin aja, masya Allah. Terus? Baik-baik, jangan pinjamin lagi sama dia. Iya, ingat baik-baik, jangan pinjaman lagi. Ada lagi? Yang sama papa ngambil ya udah, selanjutnya dia minta pinjam, nggak ada, langsung kan nggak ada. Berarti hilangnya rasa kepercayaan sama dia ya kak. Berarti nggak mau pinjemin lagi. Ada lagi? Nggak mau berteman lagi. Langsung di cut off ya. Langsung di cut off. Oke. Berarti agak tingkat atas levelnya ya. Langsung cut off. Yang lain ada lagi? Saya nggak nyambung. Mas Kak Lili sangat amat semangat ya. Aduh. Udah kok juga bisa putus. Gimana Pak? Aman? Nah, jadi teman-teman ketika kita meminjam itu tentu kita punya akad pinjaman kan? Kapan kita meminjamnya, kapan kita kembaliinnya. Nah, itu disebut dengan kewajiban dalam akad meminjam. Jadi ketika kita meminjam, maka kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang kita pinjamkan, atau baik itu berupa properti ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang telah kita tentukan. Kita punya hak dan juga kewajiban untuk mengembalikan itu. Akan tetapi kita juga harus menjaga sebaik mungkin. Jangan sampai barang yang kita pinjam ataupun uang yang kita pinjam itu kita lupakan, karena itu adalah bentuk kewajiban kita. Karena kan kita terjadinya akad kan, berdua kan. Misalnya Kak Putri juga mau minjem
kan minjem barang, waktunya besok kembaliinnya. Nah, pada hari besok berarti Putri sebagai peminjam sama Kak Putri juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang itu. Oke, sepakat semuanya? Nah, walaupun waktu kita minjem kan pasti ada kendala-kendalanya. Misalnya kita minjem uang nih, bulan depan kita kembaliin, tapi pas sampai hari itu ternyata uangnya belum ada. Nah, itu walaupun uangnya ada atau enggak, kita tetap punya kewajiban untuk memberitahu dia. Kenapa? Karena kita sepakatnya pada tanggal itu kita kembalikan. Jadi kita harus menyampaikan sama mereka. Kita harus sampaikan sama mereka, oh ternyata uangnya belum ada nih, tapi insya Allah bulan depan ada, diusahakan gitu. Yang penting itu kita punya kewajiban dulu untuk memberitahu mereka. Tapi ini berlaku kalau misalnya kita minjemnya bukan di tempat formal ya. Kalau di tempat formal, kita juga punya ini banyak administrasinya, banyak peraturan-peraturan yang harus kita lihat dulu. Tapi kita juga punya mediasinya kan. Ketika kita pinjam dalam jumlah tertentu dan kita belum mampu bayar, tapi kita bisa datengin mereka, konsultasi dulu sama mereka, ceritakan sama mereka bagaimana sebenarnya kondisi keuangan kita. Nah, oke, sepakat? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Lanjut? Lanjut, oke. Nah, Putri juga bakalan ajuin beberapa pertanyaan pada teman-teman. Nah, yang pertama, kira-kira konsekuensi apa yang akan kita terima kalau misalnya kita gagal membayar atau melunasi utang kita? Denda, aset, Aset, disita. Lalu? Di blacklist. Lain lagi? Bunga bertambah. Oke. Diancam. Rentenir. Ya. Oke, ada lagi yang tengah suaranya? Pantau. Apa? Kadang kira-kira kalau misalnya kakak namain kadang merugikan orang sekitar sih, kadang di terornya bukan ke kita lagi tapi udah ke orang sekitar. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan banyak ya yang udah teman-teman sebutin ya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman kan tadi sebutinnya rata-rata secara formalnya kan. Nah, kira-kira kalau kita minjem antar sesamanya kita kehilangan teman nggak? Apalagi yang hilang kalau dari sekitar kita? Kalau misalnya kita pinjemnya baik itu dari keluarga, dari teman-teman, apa yang hilang kalau kita gagal bayar? Status hubungan, digosipin, dicemooh, diboykot, diasingkan, disebarin, dicemooh, diviralkan, ada lagi? gak diberi headline kampung. Kepercayaannya gimana? Kepercayaannya udah nggak ada lagi kepercayaan ya. Misal Kak Lilis pinjam sama Kak Icut, Kak Lilis pura-pura lupa nggak kenal, terus Kak Icut marah, gitu kan? Udah nggak percaya lagi, ya kan? Nah, selain itu, kalau misalnya kita pinjam uang, apa sih tanggung jawab kita sebagai peminjam? Membayar. Kalau misalnya ke keluarga, kira-kira kita punya kewajiban bayar nggak? Punya. Oke. Kalau hutang nggak ada cerita ikhlas, baik keluarga ataupun enggak tetap harus dibayar ya. Dia waktu itu kan perjanjian utang ceritanya. Kalau dia minta bagiin aku duit sedikit masih mending. Oke. Nah, berarti ketika kita akadnya itu adalah berupa pinjaman, berarti kita juga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan, walaupun itu orang tua kita, itu kerabat kita, tapi karena kita meminjam, jangan sekali-kali kita bilang, oh ternyata dia teman dekatku nih, nggak perlu bayar, nggak boleh ya. Oh dia orang tuaku, nggak boleh, kita tetap harus bayar. Sekarang sering kali kan terjadinya, oh nggak apa-apa lah nggak bayar, cuman uang mama kok, kan mama aku, uang mama, uang anak, bener nggak? Nah itu sering kali terjadi, tapi nggak boleh ya. Kalau kita bilang, ma pinjem duit dulu 2 juta misalnya, tetap harus kita kembaliin karena kita punya kewajiban itu, oke? Oke. Nah terakhir, kalau misalnya seseorang itu meminjam dari keluarga ataupun teman tadi udah kan. Nah kira-kira kalau menurut teman-teman bagaimana reaksi dari keluarga kita kalau misalnya kita nggak mau
uang itu kok membenci. Lebaran jangan nampak rumahku ya. Lebaran jangan nampak ke rumahku. Yang lain hilang respect ya, hilang kepercayaan. Ternyata sangat berat ya ketika kita meminjam sesuatu sama seseorang, itu konsekuensinya lebih tinggi ya daripada kita minjem ya. Padahal pas minjem enak ya, langsung dapat duit sekantong, jajan bakso ya kan. Tapi pas kembalinya lupa, pura-pura nggak ingat. Siapa nih yang sering kayak gitu? Ada nggak kejadian sendiri mungkin nih? Nggak ada ya, Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah jadi teman-teman, kita bisa ngambil pelajaran atau poin penting dari sisi ini itu bahwa sebenarnya mengambil pinjaman itu adalah hal yang serius. Banyak sekali konsekuensi yang terjadi ketika kita mengambil pinjaman. Karena itu, jangan pernah anggap remeh sebuah pinjaman. Quotes hari ini, versi sore ya, setelah Kak Lilis ya. Ini ya, meminjam adalah hal yang serius. Jangan dianggap remeh. Oke? Oke. Next, lanjut. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak? Nah, tadi setelah kita lihat dari beberapa pinjaman, ternyata ada banyak kan sumber-sumber kredit atau sumber-sumber pinjaman. Baik itu misalnya di lingkungan kita mungkin ada juga yang sulit ngasih pinjaman, ada juga yang nggak mau ngasih, bahkan kan bukan hanya sulit tapi dia memang sama sekali nggak mau ngasih pinjaman. Tapi ada juga yang ngasih bunga, kamu boleh pinjam sama aku tapi bayarnya sekian-sekian, itu kan. Nah terus ada juga teman-teman yang ngasih pinjaman tapi banyak sekali persyaratan-persyaratan lain. Misalnya Putri mau minjem sama Kak Lilis gitu kan, tapi Kak Lilis nanti waktu kembaliin mau dong dibawain makanan itu termasuk apa? Termasuk persyaratannya juga. Berarti banyak nggak faktor-faktor yang menyebabkan ketika kita minjem itu? Persyaratannya banyak? Tergantung minjam dengan siapa. Minjemnya berarti kita harus lihat dulu kita minjemnya sama siapa ya. Nah sekarang kita kan udah mengidentifikasikan tadi kan ada apa aja pengertian-pengertiannya, gimana reaksinya kalau misalnya kita meminjam. Nah sekarang kita akan melihat sumber-sumber kredit. Nah yang mana untuk sumber-sumber kredit ini teman-teman boleh pikirin masing-masing di dalam pikirannya masing-masing dulu. Kira-kira apa aja sih sumber kredit yang pernah teman-teman dengar, teman-teman ketahui? Oke, nanti satu-satu tulis ke depan. Atau mau perwakilan boleh deh, perwakilan. Boleh? Boleh. Ini kredit berupa uang. Apa aja? Pinjaman. Boleh? Masya Allah ya. Cari aman. Apa aja sumber kreditnya? Iya. Dari mana? Dari bank lah. Bank yang kita. Oh, udah diambil. Oh, udah diambil. Yang lain boleh maju. Apa aja sumber pinjaman kita? Lebih aman tuh kartu kredit nggak ada bunga. Kak Icu, boleh? Punya aku pemiliknya nggak ada. Pur. Toko penjual mana ya bahasanya ya? Kan ada kita kalau misalnya ambil mesin cuci di situ ada kredit. Oh, ada. Apa ya itu namanya? FPF. Kamu tulis dulu FPF. Iya. Kredit itu. Kredit toko. Kredit tempat lah. Tapi ada toko ada jalan nasi Toko kredit. Oke. penjual kredit ada nggak? Yang kalau misalnya kayak yang bawa cerita baju. kemarin datang. Yang cerita kemarin siapa? Siapa? Siapa cerita? Ada yang di Banyak. Baten. Ini.
Oh iya. Cicil. Ini bang. Apa ya? Nanti ngapain tulisnya gitu? Ibu Ketua Lelah Hayati kayaknya. Menyapu kakinya. Kan kami nggak ada adik. Apa adiknya banyak jajan ya? Jadi lelah kakaknya. Aduh. Udah? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Udah? Ada yang mau nambahin? Nambahin? Ya? Nambahin? Kadara? Ya. Udah? Tetangga? Nambahin? Tetangga? Tetangga. Kenapa melupakan tetangga ya? Tetangga poin utama ya. Tulis ya. Kerabat. Dibilang udah ada. Ibu pengalaman ya? Enggak ada ya? Apalagi? Ada lagi kira-kira teman-teman? Udah? Udah. Nah sekarang berarti sumber kreditnya tadi yang dari teman-teman sebutin itu ada kartu kredit. Kartu kredit ini juga dari perbankan ya. Terus ada koperasi, KUR apa kepanjangannya? Kredit Usaha Rakyat. Oke, toko kredit, pegadaian, BUMD, badan usaha milik desa, tetangga. Nah sekarang teman-teman boleh angkat tangan kalau misalnya milih salah satu ini. Tapi Putri mau dipilihin 3 aja yang kira-kira menurut teman-teman paling utama. Yang kartu kredit 1 ya. Oke, yang bank. Masuk bank. Masuk ke bank nih. Nanti milih bank 1 aja ya. Koperasi. Oh bang juga tuh. Tapi beda enggak? Yang bang enggak maksudnya itu. Kita ulang ya. Mungkin tadi loadingnya lagi loading ya. Kalau yang bang biasa kalau orang yang usaha itu KUR. Kalau kayak ibu ini tuh biasa orang shopping. Kami nggak. Beda Kak, kartu kredit sama bank. Kadang kalau kartu kredit itu kita pakai dulu baru bayar. Tapi kalau bank tuh ambil dulu uang yang kita. Ambil dulu. Oke, berarti nggak kita sambungin ya. Iya, Oke, kita ulang ya teman-teman. Udah pada fokus ya. Kita kasih semangat dulu deh biar pada fokus. Semangat. Oke, yang milih kartu kredit boleh angkat tangan. Oke, 2. Yang milih bank. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Yang milih koperasi belum pernah. Nah, KUR Udah mamam sama aja sih. bisa main. Oke ya. Yang milih toko kredit 1. Yang milih pegadaian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang milih BUMD nggak ada. Yang milih tetangga 1. Oke, berarti tetangganya baik ya. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Berarti pilihannya ada bank yang paling tinggi, terus ada pegadaian, 1 lagi kartu kredit ya. Sepakat ya, kita pilih ini ya. Oke. Berarti sekarang kita mau lihat dulu nih faktor-faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan. Tapi sebelum itu sumber 1 kita tadi apa? Kartu kredit ya. Sumber 1 kartu kredit. Yang kedua bank. Oke. Yang ketiga pegadaian. Sampai sini kita satu suara semua ya. Oke. Nah, sekarang kita bakalan lihat apa aja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita mau pilih pinjaman. Nah, boleh.
Apa? Kebutuhannya. Oke, pertama kebutuhannya ya. Kebutuhan. Selanjutnya apa lagi? Modal. Tadi Putri bilang ada tujuan ya? Tujuan. Oke. Ada lagi? Dana darurat. Resiko. Tenggat waktu. Ada lagi? Habis? Habis teman-teman? Ada yang mau nambahin lagi? Persyaratan. Apa? Persyaratan. Administrasinya. Berarti ada apa aja tadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan? Ada kebutuhan, modal, tujuan, dana darurat, resiko, tenggat waktu, dan juga administrasi. Nah, sekarang sama kayak tadi, menurut teman-teman, apa yang paling penting untuk kita pertimbangkan? Pilih 5 aja. Modal. Kebutuhan. Yang milih modal berapa orang? Yang kali kurang modal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Kebutuhan. Kakak-kakak pilih yang mana? 1. Tujuan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuan. 2, 4, 6, 7, 8. Dana darurat. Adik, dana darurat. Oke. Resiko. 2, 4, 5, 6, 7, 9. Tenggat waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Administrasinya. 1, 2. Oke. Berarti yang kita pilih apa aja teman-teman? Modal, tujuan, resiko. Udah 5 belum? Satu lagi apa? Tenggat waktu. Oke, sekarang kita kembali ke yang tadi. Kembali ke laptop. Hati-hati ya, Bu. Nah, kira-kira teman-teman kesimpulan apa sih yang kita terima dari pemungutan suara ini tadi? Tadi kan kita udah milih nih, oh sumber kredit, sumbernya ini ada 3 kan. Terus faktornya ada 5. Nah, apa kesimpulan yang kita dapat dari pemilihan suara itu? Semua yang ada di ruangan ini kita yakinnya ini yang kita percaya sebagai sumber dana kita ini. Oke, ada lagi dari Kak Lilis? Kenapa Kak Lilis hari ini? Iya, Kak Lilis sangat amat gugup. Kenapa kita memilih yang itu? Karena memang itu yang mudah saat ini, dan kita juga bisa menggunakannya dengan anak-anak. Kita bisa kayak perbankan, kita mau apapun lebih cepat sama mereka. Coba pakai tetangga, pinjam 10.000 tapi kampung ya omongnya. Dari dibilang nggak 100.000 Iya. Padahal uang kita pinjam sedikit ya, tapi omongannya pedesnya terbayang-bayang ya. Kasih uang loh, belum lagi apa tuh kayak dia buat cemilan, dia bagi. Nah itu aja bisa jadi omongan kalau kita nggak pernah bagiin dia. Oh iya, karena nggak ada feedback baliknya ya. Oke, benar ya. Yang lain? Oh, kita mau dengar suara dari kakak-kakaknya. Ayo dong. Ayo dong, keluarin. Kalau pegadaian kan solusi tanpa masalah ya nggak? tambah masalah. Boleh dari Kak Icut? Dari kita tentuin tadi kita jadi tahu sumber-sumber mana yang bisa kita pilah, bisa kita timbangkan. Kemudian untuk pemilihan resikonya
kita juga bisa menimbang dan memilah mana yang harus dipertimbangkan untuk memilih untuk memilih pinjaman mana yang mau kita beli. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Tadi faktornya berarti ini yang pertama tadi apa? Kebutuhan. Yang kedua ada ya ini. Nah, terus yang ketiga apa? Tujuan. Yang keempat resiko. Tenggat waktu. Resiko. Yang terakhir tenggat waktu ya. Nah, kira-kira teman-teman nih, kalau misalnya kartu kredit itu kebutuhannya dilihat bagaimana? Gampang shoppingnya kak. Dan sebenarnya kartu kredit itu kenapa digunakan? Dia kan nggak ada angsuran, tapi dia kan ada limit tertentu. Nah kita juga pakainya di yang tempat-tempat yang tertentu, nggak bisa kayak misalnya kita mau liburan nih, hotelnya dapat potongan berapa dari kartu kredit kita. Jadi itu untuk mendapat diskon. Walaupun kalau kita nggak pakai, justru kalau kita nggak pakai udah pakai kredit ya rugi. Karena kita kan tetap harus bayar dendanya kan. Tapi kalau misalnya kalau udah punya kartu kredit ya pakai aja, karena diskonnya pun juga lebih tinggi. Kalau misalnya kalau untuk sumber dana dia kan nggak bisa. Jadi kita sumber dana baru ngambil dari yang lain. Oke. Kalau misalnya resiko bank gimana? Resiko bank dari itu lebih mungkin kalau kredit. Kalau kredit lebih mini. Kalau banknya resikonya? Iya. Pilih dulu banknya apa. Harus pilih dulu banknya Iya. apa. Oke, itu dia poinnya ya. Iya. Nah, jadi ternyata teman-teman nggak ada ya pemberi pinjaman yang ideal tuh nggak ada. Karena Jadi kalau kartu kredit itu misal nih Icuk butuh punya kartu kredit tapi dia nggak menggunakan, itu rugi. Tapi kalau kecuali misal ada temannya ini beli tas dong pakai kredit kamu, dia langsung harus bayar cash itu. Oke, Jangan lupa kamu tambah ADM-nya. jangan lupa pakai ADM-nya ya katanya. Berarti teman-teman bisa kita lihat ya, tidak ada pemberi pinjaman yang ideal. Kita harus memprioritaskan yang terbaik dan cocok sama kita. Jadi kita harus lihat dulu nih, sebenarnya aku butuhnya apa, terus tujuannya mau ngapain, pinjaman kredit ini mau kita gunakan untuk apa. Nah, kita harus tentuin dulu poin-poin itu, baru kita bisa ngambil pinjaman. Oke, sepakat semuanya? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Boleh izin pulang? Soalnya ada acara lagi inkubator. Coba semangat. Atau kalau boleh tahu sampai jam berapa sih? Kami mau pesan Sedikit lagi. sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini sesi akhir, tahap terakhir kita ya. Nah jadi teman-teman, sebelum kita tutup itu kan kita masih ada satu sesi lagi kan. Tadi kan kita udah membahas nih cara mengambil pinjamannya seperti apa, kewajiban dan tanggung jawab kita seperti apa, sumbernya seperti apa. Nah kira-kira nih menurut teman-teman, kalau misalnya kita mau dapetin pinjaman, baik itu dari lembaga keuangan ataupun yang lain-lain, apa sih sebenarnya pertanyaan yang harus kita ajukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan? Mungkin ada yang bisa. Boleh maju ke depan. Atau gini, mau pilih 3 aja pertanyaan, setiap ini satu baris satu, ini baris satu, ini baris satu. Berarti ada 3 baris, masing-masing pikirin aja 3 aja pertanyaan yang harus kita ajukan. Oke? Waktunya 2 menit. Apa? Pertanyaan apa yang harus kita ajuin kalau kita mau minjem ke orang organisasi? Apa keuntungannya dan kerugiannya? Ya masing-masing pikirin dulu. Kak boleh bagiin post-it-nya kak, masing-masing 3.
Ya. Ada yang boleh langsung ditulisin ya teman-teman, dan boleh ditempelin juga di post-itnya sama Warna? 3 warna. Satu kan 3 warna. Enggak, Beda-beda satu. tuh. Di Kalau mau lebih, kira-kira muncul pertanyaan lebih juga boleh ya. Ditulisin aja terus langsung ditempelin ya teman-teman. Kelompok. Ini baris yang tengah, ini baris ini baris ini. Kalau udah langsung ditempelin ya teman-teman ya. Yang udah boleh ditempelin. Kalau mau lebih boleh. Tapi 3 pertanyaan. Tapi semuanya foto sekali ya. Iya. Saya foto. Yang udah boleh ditempelin. Ya. Oh, udah? Ada yang ditambahin lagi? Udah semuanya? Dari yang pink warnanya kurang 1? Boleh pakai ini kalau misalnya nggak lecet. Ada lagi? Semuanya udah? Halo teman-teman. Hai. Sekarang kita lihat yuk pertanyaan apa aja yang tadi udah teman-teman bikin ya. Ada yang berapa persen bunganya? Ada yang lama pinjaman. Berapa bunga yang harus dibayar? Berarti sama kita satuin ya. Oke. Terus berapa besar bunganya? Berarti
Kita satuin ya. Oke, kalau dari kelompok ini ada berapa lama dana bisa dipinjam? Kayaknya yang itu Mbak. Berapa tahun bisa diambil? Berapa tahun bisa diambil pinjamannya, sama juga dengan tenggat waktu ya. Kita satuin. Nih, jumlah yang boleh dipinjam. Ada yang sama? Kayaknya Kak, maaf, kayaknya beda deh itu. Berapa lama dana cair? Iya. Yang nomor yang baliknya. Nah, Ini iya. berapa lama dana bisa cair? Berarti yang ini ya, berapa tahun ya? Kalau jumlah yang boleh dipinjam, ada yang sama? Enggak ya? Enggak ada ya? Kalau resiko atau denda, apa dendanya jika tidak sesuai tenggat waktu, sama tidak? Nah, kita satuin ya. Apa saja persyaratan meminjam? Ada yang sama? Tidak ada ya. Jumlah yang boleh dipinjamkan. Kalau berapa lama dana bisa cair? Itu kepepet ya, udah ya. Kayak dia lagi butuh secepatnya ya. Oh, mau nikah. Ibu ketua udah mau nikah, butuh dana cepat. Kalau ambunan apa yang bisa digunakan? Itu biasanya masih pemula. Masih pemula. Jadi dia nanya dulu ya. Apa keuntungan dan kerugiannya? Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat kan beberapa pertanyaan, dan ternyata dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika kita mau meminjam ya. Jadi berapa besar bunganya, berapa tahun bisa diambil pinjamannya. Nah, selain itu teman-teman juga ada beberapa faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan saat kita memilih pinjaman. Yang pertama yaitu APR-nya. Kita harus lihat dulu nih berapa tingkat persentase tahunannya juga. Nah, sebenarnya biaya ADN-nya itu gimana, asuransinya gimana, itu kan juga ada pembiayaannya kan. Lalu jumlah yang harus dipinjam, kira-kira saya bisa minjem berapa sih di tempat kakaknya atau di tempat abangnya? Karena kan kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kita tadi kan untuk meminjamnya. Lalu kita harus lihat nih, kira-kira mudah nggak sih untuk meminjam? Nah, kalau misalnya di tempat itu persyaratannya sulit, kita mau nggak minjem di situ? Enggak ya. Berarti kita lihat juga ADM-nya ya. Berarti kita lihat bagaimana pelayanannya juga ya. Nah, seberapa cepat teman-teman bisa mendapatkan uang? Nah, kayak tadi nih ada nih, berapa lama dana bisa cair? Kira-kira mepet banget ya. Berarti ketika mau minjem tuh udah keadaan darurat atau gimana? Kalau nggak cair sekarang Cari tempat lain. Pokoknya harus cair hari ini ya. Harus cair hari ini. Nah, selain itu dendanya kalau misalnya telat bayar apa sih gitu kan? Kita juga harus lihat dari sisi itu. Jarak dari rumah kita ke tempat pinjaman mempengaruhi nggak? Jadi faktor nggak? Jadi kenapa? makin jauh Harus ke tempat. Jadi harus punya waktu khusus gitu. Tapi bisa transfer. Nah, gimana tuh teman-teman? Ada pinjam orang desa mungkin pinjam mau bayar teman-teman jauh ya dari pedesaan juga mungkin semua cabang kantor untuk bank atau pinjam itu di dekat-dekat sekitar. Oke, gimana Abang? Setuju? Sih Kak. Setuju? Sesuai tempat yang Oke, berarti kita harus melihat juga lokasi rumah kita tuh di mana ya, biar kita bisa minjemnya sesuai dengan kita. Karena kalau semakin jauh tempat dan kayak tadi misalnya ceritanya nggak ada digitalnya, nah berarti kita harus mengeluarkan uang lagi kan untuk ke perjalanannya, iya kan? Kalau misalnya kita bolak-balik ke situ boncos nggak? Nah itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah selain itu metode penagih utang, nah itu juga harus kita perhatiin. Jangan sampai tiba-tiba ibu belum bayar utang nih, itu kan kayak ceritanya kan. Berarti kita harus lihat juga nih, jangan kira-kira mereka nagih utangnya di depan umum. Misalnya kita lagi pergi acara tiba-tiba datang ditagih gitu, kita harus lihat dulu kira-kira kita tanya sama mereka metode apa ketika mereka mau mendatangi kita untuk menagih utangnya. Oke teman-teman. Nah selain itu kewajiban untuk menggunakan pinjaman untuk
tujuan tertentu. Pasti kan dalam meminjam itu ada kan persyaratan-persyaratannya. Nah, kewajiban kita tuh apa aja sebagai peminjam? Apa kita harus mengurus ADM-nya, atau kita harus melihat berapa tenggat waktunya, apa kita harus datang ke situ, atau mereka yang samperin kita, itu juga harus kita tanyakan. Karena jangan sampai adanya miskomunikasi. Selain itu, kesesuaian nilai-nilai etika dan juga agama. Nah, kalau yang ini berarti kita harus ini juga ya, lihat dulu pinjamannya, jangan sampai oh ternyata kita minjem ke tempat yang berbeda gitu. Nah, jadinya lebih ribet kan, jadinya kita sendiri kewalahan untuk menyesuaikan dengan persyaratan mereka. Nah, kira-kira teman-teman punya nggak pengalaman atau pernah nggak ngerasain gimana kondisi saat meminjam itu? Pernah? Boleh sharing? Mungkin pernah pinjam di mana? Kalau pinjam sih belum kejadian pinjamnya ya, tapi mengajukan pinjaman. Mengajukan pinjaman. Jadi mengajukan pinjaman, ternyata pas waktu itu COVID, jadi kan nggak jadi keluar nggak jadi cair nih dananya. Tiba-tiba pas 2 bulan kemudian ya saya dikasih cuma-cuma. Dari yang saya ajukan kan 25 juta kan, tapi saya dikasih cuma-cumanya 2.500.000. Nah, setelah itu karena orang tuh nggak bisa survei tempat karena COVID, jadi nggak ada yang bisa survei tempat. Tapi kalau misalnya yang kita langsung, misal kayak kita gadai ya, itu udah ada boroknya, gitu kan? Kita gadai, nah ketika kita bayar ya kita bisa transfer. Kita maksudnya masih nyicil. Tapi pas pelunasan kita mau tebus balik ya kita harus datang ke tempat. Kita harus datang ke tempatnya. Tapi kalau misalnya yang sampai ini punya itu belum di tahap itu ya. Nanti baru di tahap kok saya mau minjem, mau minjem dulu. Tapi gagal minjam. Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Karena ketika di kondisi itu, misalnya Kak Lilis sudah pinjem dan ternyata kondisinya COVID, pasti Kak Lilis kesulitan juga untuk membayar. Iya kan? Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa duit, harus bayar. Kalau dari abang-abangnya ada? Belum ada yang ngambil pinjaman. Alhamdulillah ya, kan sekarang banyak juga kan. Nggak pernah juga. Kalau mengalami kesulitan itu biasanya kemana? Misal ada kondisi-kondisi akhir bulan nih, itu gimana solusinya? Kalau nggak ke bank, ke teman. Kalau ke bank, gimana maksudnya? Kalau ke bank, ambil pinjaman. Pernah? Berarti pernah dong punya ceritanya. Coba diceritain. Mengajukan. Kalau dari teman itu biasanya ada dikasih tenggat waktunya, atau kamu boleh minjem kapan aja deh kembali. Kasih tenggat waktu berapa lama biasanya? 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu nggak bisa capai bayar, dikasih denda. Ternyata masih banyak ya teman-teman yang memberikan pinjaman dengan memberikan ujungnya denda-denda yang harus kita lunasi ya. Karena nggak teman-teman yang tulus, oh kamu boleh minjem nih, tapi bayarnya nanti deh kalau kamu punya uang. Pernah nggak punya kayak gitu? Udah pernah, tapi nggak mau lagi. Ya mau lagi, karena kakak yang ngasih pinjaman ya. Tapi kalau kakak yang nerima pinjaman mau dong. Iya mau dong, iya kan? Kakak itu gimana pengalamannya? Pernah dipinjam teman, terus bayarnya nyicil. Itu perasaannya gimana, ikhlas nggak? Satu sisi ya udah kan sekalian bantu dia, tapi satu sisi kalau kita cicil kayak gitu kadang nggak jadi barang lagi. Ya, jadi ketika misalnya kita ngasih pinjaman 1 juta, dibayar 100 dan uang 100 itu sama kita Selalu habis. Berarti kita harus perhatiin juga ya, ketika teman kita mau minjem tuh tanya dulu nih, kira-kira kamu bayarnya gimana gitu kan. Karena kalau misalnya dicicil, akhirnya dia uangnya lunas, tapi uang di kita nggak tersimpan. Nah, berarti itu harus diperhatiin ya. Kalau berarti kalau pinjaman keluarga pernah nggak terjadinya goncangan-goncangan? Kamu udah pinjem nih belum balikin? Ada? Boleh. Ya kan? Kak Icu banyak ya pengalaman ini. Boleh? Misal gini kan, baik sepupu atau hospital lah, pinjam dulu punya kamu. Nah giliran dia dapat duit lupa bayar utangnya. Jadi akhirnya
akhirnya itu sebenarnya langkah jahat banget menurut aku ya. Oke, berarti ketika kita meminjamkan sesuatu itu resiko yang salah satu yang paling dapat kita lihat dari ceritanya Kak Lilis tadi itu terjadinya rasa tidak enak dalam hati kita ya, dan juga terjadi goncangan antar keluarga kita. Kenapa? Karena yang sebenarnya posisinya orang tua kita nggak tahu apa-apa, tapi karena itu saudaranya beliau kan harus menyampaikan gitu kan. Dan belum lagi nanti bagaimana respon dari pihak sebelah. Mungkin bisa aja contohnya, padahal kita saudara loh, baru pinjam segini aja udah heboh gitu ya. Pasti pernah dengar kata-kata itu ya. Nah, itu sering kali terjadi. Karena itulah kenapa kita harus melihat ya teman-teman ya. Ketika seseorang itu meminjam, kalau memang dia benar-benar membutuhkan, kita boleh bantu. Tapi boleh juga kalau memang itu dalam angka sedikit, kita boleh nih bilang sama diri kita, kalau misalnya kita ikhlas, benar-benar ikhlas, udahlah ikhlasin aja, nggak perlu bayar lagi. Karena daripada nyesek di hati kita kan, daripada terjadinya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi pelajaran apa sih yang teman-teman dapat dari pembelajaran hari ini? Apa? Ayo. Kalau mengambil pinjaman usahain untuk usaha, jadi pinjamannya tertutup dari keuntungan usaha. Tapi kalau untuk sekedar lifestyle kayaknya berat, jadi kalau bisa dihindarin pinjam-meminjam. Oke, berarti kalau dari sisi Kak Icut tadi, Putri nangkepnya kita ngambil pinjaman itu untuk usaha. Kenapa? Ketika kita punya pinjaman, kita bisa mengembangkan usaha kita, nanti kita bisa mengembalikan modalnya. Tapi kalau untuk konsumtif, rasanya jangan ya. Kenapa? Karena konsumtif itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sehingga kita mau ngambil lagi nih, misalnya baju minggu ini udah pernah dipakai nih, misalnya fashionable gitu kan. Nah, dia di minggu depan nggak mau lagi pakai baju itu, tapi dia juga nggak punya uang. Akhirnya dia minjem. Nah, gara-gara pinjaman itu, pinjaman dia semakin menumpuk, kepercayaan dari orang-orang semakin hilang. Apakah diri dia merasa senang? Apakah diri dia merasa tenang setelah kejadian itu? Enggak kan? Dia hanya memikirkan konsumtifnya aja kan. Padahal banyak resiko yang harus dia hadapi ke depan. Selain Kak Icut, makasih buat Kak Icut, tepuk tangan buat Kak Icut dulu. Mantap. Yang dari lain ada Kak Put? Mau? Apa sih pelajarannya? Mau dong dengarnya? Ada. Udah? Pasti ada yang lain? Ya ada mana ceritaku? Pertimbangan untuk sumber dana. Pertimbangkan untuk sumber dananya. Oke. Jadi dari keluarga yang benar-benar dan ini sudah tentang bagaimana cara kita pertimbang bekas pinjaman enggak, ini untuk cari sumber dana. Sebaiknya memang nabung dulu. Tapi kalau kayak itu bilang untuk usaha itu bisa kita putar uangnya segera. Kalau kayak itu sendiri aja. Oke, makasih buat Kak Putri, tepuk tangannya. Mantap. Udah pada lemes deh. Coba deh semangatnya kembaliin sedikit lagi. Semangat. Terakhir deh dari pihak tengah sama abang-abang, apa sih pelajarannya hari ini? Yang mau kita harus mengutamakan kebutuhan daripada kebutuhan hidup. Karena ada juga kebutuhan itu sangat penting. Kalau kebutuhan itu bisa kita tunda nantinya. Misalnya kayak edukasi, kayak ruang makan kita bisa. Kalau kebutuhan bisa kayak otomotif itu cuma kewajiban kita mengertinya agar kita gerak tetap dan Oke, makasih, tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya kemarin kita juga udah belajar ya Bang, untuk memisahkan kebutuhan kita apa aja, keinginan kita apa aja. Bener banget yang disampaikan abangnya. Jadi kita lihat dulu nih skala prioritas kita itu seperti apa untuk kita meminjam. Apakah itu penting? Apakah itu benar-benar harus kita pinjam atau enggak? Kalau misalnya setidaknya kita masih punya dana darurat, masih punya tabungan, gunakan itu dulu untuk keperluan kita. Baru kita pikirkan nanti kalau nggak ada lagi baru solusinya pinjaman. Tapi tetap harus hati-hati dalam memilih pinjaman ya. Jangan sampai teman-teman tergoda atau percaya bahwasanya pinjaman itu sangat mudah didapatkan. Banyak resiko yang harus kita hadapi. Kalau misalnya ATM untuk dapat pinjaman itu terlalu sulit, nah kita pakai yang mendapatkan dengan mau pinjam di situ. Iya. Karena menurut saya kan yang paling sulit itu bisa jadi keamanannya lebih tinggi. Kayak contoh banyak sekarang penipuan pinjol. Orang ambil fotokopi KTP atau sekedar
juga harus lihat dulu ya dari sudut pandang apa kita mau meminjamnya ya. Karena benar seperti yang disampaikan Kak Putri tadi, kalau misalnya semakin sulit ADM-nya pasti tentunya keamanannya itu lebih terjamin ya. Karena kita butuh jaminan, ya kan? Bahkan yang kadang cepat kali cair, mungkin ancamannya kuat kali di belakang. Nah, ya itu sering terjadi, misalnya salah satunya pinjol ya Kak ya. Jadi dia mudah kita dapatkan, ternyata tekanannya apa, kita diteror terus ya. Diteror terus, makan sampai ada yang sampai nomor-nomor temen kita, nomor-nomor persyaratan yang kita tulis sampai dihubungi juga ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk hari ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk teman-teman. Semoga hari ini itu bermanfaat. Putri akhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Oh, reaksi hari ini.